Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketemu lagi. Eh, Kali ini saya coba buat video lanjutan dari pembahasan video sebelumnya ya untuk UKK TKJ paket 1 tahun 2020-2021 pembahasan 1 router B ya. Jadi dalam video kali ini eh, kita lanjut untuk pembahasan atau konfigurasi pada router A. Ya, yang sebelumnya tadi kan sudah router B kita konfigurasi, sekarang kita lanjut ke router A. Jadi topologinya seperti ini. Jadi nanti di mikrotik ya, kita gunakan mikrotik. Port yang kita gunakan atau interface yang kita gunakan yaitu Ether 1 dan Ether 2. Ether 1-nya kita gunakan untuk jalur WAN atau internet yang mengarah ke internet, ke modem. Kemudian Ether 2-nya ini kita gunakan sebagai jalur kabel yang mengarah ke klien atau PC. Jadi Ether 1 buat internet, Ether 2 untuk jalur kabelnya. Oke. Jadi untuk konfigurasinya langkah pertama tentu yang persiapan ya. Jadi kalau persiapan ini mungkin bisa kalian lewati karena ini di video pembahasan pertama itu sudah kita lakukan ya. Jadi ini kita konfigurasinya menggunakan PC. Jadi kita atur terlebih dahulu IP-nya. Ini saya cekkan aja dulu karena sudah dikonfigurasi sebelumnya. Ya, jadi IP-nya diisikan dulu seperti ini. Sama persis dengan yang ada di modul. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke konfigurasi router A-nya. Jadi router A ini yang terhubung ke klien menggunakan jalur kabel. Nah, sementara kalau untuk yang router B tempo hari, itu kliennya terhubung ke router B itu menggunakan jalur nirkabel atau WiFi. Oke, kita langsung aja ya. Langkah pertama tentu kita login dulu terlebih dahulu ya, menggunakan MAC address ke router A menggunakan aplikasi Winbox. Sini kita bisa login. Saya gunakan MAC address. Passwordnya untuk login admin, passwordnya kosong. Kemudian ini saya reset terlebih dahulu. Ya. Saya reset terlebih dahulu. Jadi ada di sistem, reset configuration. Kemudian no default sama do not backup-nya dicentang. Kemudian kita klik tombol reset. Oke, kita tunggu sampai si mikrotiknya restart sendiri. Ya, jadi kita tunggu aja kurang lebih 50 detik sampai 1 menit. Seperti itu. Ya, jadi ini untuk pembahasannya yang mana untuk konfigurasinya itu. Jadi nanti hasilnya itu adalah si PC ini ya, si komputer ini nantinya bisa mengakses internet, kemudian dapat melakukan komunikasi dengan laptop ya, dengan diterapkannya routing dynamic menggunakan protokol OSPF. Kemudian nanti ada juga ditambahkan sebuah proxy server di router A agar nanti si PC nggak bisa mengakses situs mikrotik.co.id dan kambing.ui.ac.id. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk di router A sendiri itu yang menuju ke klien tidak menggunakan DHCP server. Jadi dia menggunakan static IP. Seperti itu. Beda halnya dengan router B. Kalau router B itu yang menuju ke klien ya, ke laptop ini dia menggunakan DHCP server dengan IP pool-nya ini rentangnya. Tapi kalau untuk di router A dia nggak menggunakan DHCP server. Tetap menggunakan DHCP client nih untuk pemberian IP atau penerimaan IP ke router A-nya. Seperti itu. Oke. Ini konfigurasinya. Jadi konfigurasinya itu ada 11 ini ya, 11 langkah sampai pada tahap pengujian hasil konfigurasi. Oke. Kita coba lihat. Kita
Kita refresh, oke, sudah ada tampil. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengganti identitas dari routernya. Jadi kita ganti di bagian menu sistem, identity, kita ganti menjadi router A. Kemudian kita lanjut, IP address router A adalah 1. Ya, jadi kita pemberian IP address-nya ini menggunakan DHCP client karena yang dari modem itu dia sudah menggunakan DHCP server. Jadi kita tinggal menerima saja IP yang di share oleh modem. Jadi di menu IP DHCP client ya ini, kemudian tambahkan interface-nya Ether1 ya. Jadi pastikan kabelnya itu yang mengarah ke modem di Ether1, kemudian yang mengarah ke klien atau ke PC itu Ether2. Jadi kalau untuk ini konfigurasinya interface-nya di Ether1, kemudian at default root-nya itu tetap yes ya. Ntar saya coba cek dulu ya. Oke, at default root-nya tetap yes karena untuk jalur WAN dari router ke WAN itu dia nggak menggunakan static routing. Jadi kita pilih yes. Beda halnya dengan router B, dia menggunakan static routing, maka dipilih no seperti itu. Ya, jadi ini kita pilih yes, kemudian oke. Pastikan statusnya bound dan mendapatkan IP address dari modem atau dari internet. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saatnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Itu pemberian IP address router A di Ether 2. Oke, ini kita pemberian IP address yang mengarah ke jalur klien. Caranya masuk ke IP, kemudian address, tambahkan ya. Kemudian masukkan IP-nya 200.50.3.1/28. Networknya biarkan saja, nanti otomatis muncul. Kemudian interface-nya yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kita lihat lagi. Oke. Kemudian apply. Ya. Kemudian lanjut lagi, kita tambahkan NAT agar klien yang di belakang router bisa mengakses internet. Kita izinkan dia. Kita tambahkan NAT itu di IV, firewall, tab menu NAT ya. Jadi perlu diingat lagi, yang di atas ini adalah tab menu namanya. Jadi supaya kalian nggak bingung, tolong diperhatikan untuk tab menunya, kemana posisinya. Jadi kalau untuk penambahan NAT itu ada di IP, firewall, kemudian di tab menu NAT, kemudian tambahkan. Kemudian di sini ada chain-nya pastikan di SRC NAT atau source NAT, kemudian out interface-nya, itu pastikan dia yang mengarah ke internet, yaitu Ether 1. Kemudian action-nya, coba menjadi baskulet. Dan di OK. Sini sudah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mengkonfigurasi DNS router. Ya, jadi kita berikan konfigurasi DNS ya di IP DNS. Kemudian servernya kita tambahkan DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. Kemudian kita centang allow remote request. Jadi tujuannya allow remote request ini adalah kita buat klien yang terhubung ke mikrotik kita itu menggunakan IP DNS yang ada di mikrotik. Ya, seperti itu. Jadi dia nggak langsung loncat ke DNS luar gitu. Jadi diarahkan ke IP DNS-nya mikrotik menggunakan IP Ether 2 ini. Jadi DNS nanti 200.50.3.1. Jadi dari klien diarahkan ke mikrotik semua. Ya. Jadi ini tujuannya ya supaya lebih ini aja sih pada saat mereka ada traffic data gitu. Jadi mereka nggak langsung loncat ke ke internet gitu. Jadi kalau dia cek dulu di mikrotik, kalau misalkan ada, ya ambil dari mikrotik. Jadi dia lebih lebih cepat gitu pengambilan datanya, karena sudah ada cache-nya seperti itu. Ya, ini centang ya. Kemudian pastikan dynamic servernya itu terisi. Jadi terisi IP dari modem. Oke, kalau sudah di oke, kita lanjut lagi.
Ya, jadi sebenarnya sampai tahap ini itu sudah bisa mengakses internet. Ya, jadi pada saat IP DNS sudah bisa mengakses internet. Jadi kita coba ya, saya buka CMD di komputer. Saya coba ping ke Google, google.com. Ya, ini sudah terkoneksi ke internet, statusnya reply. Saya coba ping ke Facebook. Ya. Nah, ini artinya sudah terkoneksi ke internet. Jadi, kalau untuk pengujian ini sebenarnya bisa dilakukan di akhir, atau mungkin setelah konfigurasi step by step, kemudian dilakukan pengujian juga boleh, itu lebih baik. Seperti itu. Oke, setelah DNS kita konfigurasi bandwidth. Ya, jadi kita batasin kecepatan download dan upload untuk klien PC. Kita tambahkan di menu queue, kemudian di tab menu simple queue tambahkan queue kabel ya, penamaannya bebas sebenarnya, tapi agar lebih mudah nanti pengertiannya kita samakan saja. Kemudian targetnya di tier 2, ini yang mengarah ke jalur klien atau yang mengarah ke PC. Destination itu adalah yang mengarah ke internet atau header 1. Max limitnya untuk upload kita kasih 512 sesuai dengan soal. 512 ya. Jadi tahap ini tuh menjawab soal yang di sini. Nomor soalnya itu nih, nomor 8, terhubung klien yang terhubung dengan kabel hanya memiliki hak akses bandwidth 512 kbps. Nah, jadi langkah yang kita lakukan konfigurasi sekarang ini itu menjawab soal nomor 8 ini. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita apply. Oke. Ini kalau kita mau langsung tes bisa. Kita buka di sini, uji kecepatan internet, atau bisa juga menggunakan speedtest.cbn.id. Nah, jadi kalau untuk hasilnya itu dia nggak mesti ini ya, nggak mesti 512 gitu, nggak. Jadi dia mendekati. Kemudian pastikan juga jangan sambil ada buka aplikasi lain yang menggunakan internet supaya nanti di sini real dia itu hasil tesnya. Ya ini 0,4 ya mendekati lah. Jadi dia nggak mesti 0,5 nggak. Ya jadi nanti dia mendekati. Ini satuannya Mbps ya. Jadi yang kita setting di sini adalah kbps, ini K ya, kbps artinya. Kemudian yang kita tes ini satuannya itu Mbps. Jadi kalau dikonversikan 0,3 ini artinya sekitar 400 kbps ya kurang lebih. Nah, kita tes lagi. Nah ini udah mentok ke 0, sekitar 0,5. Nah ini udah benar ini. Berarti yang tadi masih ada traffic lain. Nah untuk downloadnya. Jadi dia itu nggak mesti ini ya, nggak mesti benar-benar 12 kbps enggak. Pasti dia naik turun pasti. Kadang lebih, kadang kurang gitu. Tapi kurangnya nggak jauh. Gitu. Oke, itu cara tesnya gitu. Kalau mau dites di belakangan juga nggak apa-apa. Sekarang kita lanjut setelah bandwidth, itu kita konfigurasi proxy server. Nah, ini proxy server yang di sini itu menjawab soal, jadi ini proxy server ada dua ya. Yang ini untuk setting web proxy-nya, proxy servernya, kemudian yang poin 9 ini adalah transparent proxy. Oke, kita setting dulu di bagian menu IP, kemudian web proxy yang di bawah ini. Pastikan di tab menu general, di-enable kan, dicentang ya. Kemudian portnya kita ganti 3128. Kemudian chat administratornya ganti dengan apa ini? Nama peserta @sekolah.sch.id. Oke. Nah, ini Andi Aldian @sekolah.sch.id. Kemudian chat on disk-nya dicentang.
Kalau sudah, silahkan di-apply. Kemudian kalian klik button akses. Ya, ini kita menambahkan situs yang mau diblokir. Tambahkan. Kemudian di bagian destination host, itu kalian masukkan situs yang diblokir dengan mengetikkan bintang terlebih dahulu. Kemudian diikuti nama situsnya. Jadi nggak usah pakai www gitu, nggak. Dia langsung aja. Misalkan mikrotik.co.id. Ini yang disoal gitu ya. Kalau yang disoal kan tulisannya ada www-nya tuh. Jadi kita cukup ketik mikrotik.co.id, kemudian di depannya tambahin bintang. Kemudian action-nya Denny. Kemudian apply, oke, tambahkan lagi untuk yang satunya. Sama, menggunakan bintang. Kambing. Ini, saya lupa. Kambing UI.ac.id. Kambing UI.ac.id. Ya, ini saya Denny. Apply, oke. Oke, jadi sampai sini udah dikonfigurasi untuk proxy servernya. Kemudian kalian bisa lihat di soal ya. Di soal itu ini kan menjawab soal nomor 7 ya, membuat desain keamanan jaringan menggunakan proxy server. Jadi tadi proxy-nya sudah, chat manager-nya tadi udah ya. Chat manager itu yang chat administrator tadi, yang ini. Ya, ini chat administrator, itu chat manager di sini. Kemudian blocking set tadi udah juga mikrotik.co.id dan kambingui.ac.id. Kemudian di sini ada transparent ya. Jadi transparent di sini pengaturnya itu yes. Artinya transparent di sini adalah proxy nanti itu tanpa harus si klien mengatur secara manual ya, menambahkan konfigurasi manual, dia sudah bisa menggunakan proxy secara otomatis. Nah, ini ya. Jadi kita nggak perlu bikin proxy manual. Itu gunanya transparent. Jadi nanti kita cukup atur yang ada di mikrotiknya saja atau yang ada di router A. Kemudian si klien tinggal pakai aja. Jadi dia nggak perlu atur-atur lagi bahwasan oh ini masukkan IP proxy-nya segini, portnya 3128 gini-gini. Enggak. Jadi nggak perlu. Ya. Oke. Jadi itu transparent proxy ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita belokkan ya, kita coba tes dulu tadi mikrotik.co.id. kambingui.ac.id ya. Jadi gini ya. Jadi yang kita blokir itu adalah situs ini. Ya. Jadi perlu dipahami lagi kalau untuk proxy server yang ada di mikrotik itu dia hanya bisa memblokir sebuah situs yang menggunakan port 80. Port 80 di sini maksudnya adalah HTTP. Kalian biasanya kalau di situs itu kan ada di depannya HTTP itu tulisannya. Ya. Ada juga yang tulisannya adalah HTTPS. Ya, secure. Nih, yang ada gemboknya begini biasa ada HTTPS-nya. Nah, nih. Ya. Kalau untuk yang HTTPS itu portnya 443. Nah, itu masih belum bisa dihandle oleh proxy yang ada di mikrotik. Seperti itu. Jadi dia bisa handle-nya itu yang port 80 saja seperti itu ya. Jadi nanti dua website ini yang akan kita blokir. Nah, ini. Pastikan ya, kalau untuk mikrotik ini pastikan ini situsnya nih, mikrotik.co.id. Kemudian kalau untuk kambing.ui.ac.id ini ya. Jadi jangan heran ya, ini kenapa sih kok situsnya namanya kambing? Ya, jadi memang begitu. Memang ada nama situsnya ini situsnya ini isinya itu semacam apa ya? Ini mirrornya dari Linux, mirrornya Linux, beragam Linux lah pokoknya masuk di sini gitu. Oke, nanti kalian coba ini aja, cek sendiri ya. Jadi dua situs ini akan kita blokir. Ya, jadi sampai tahap yang tadi, yang ini web proxy ini, ya. Kemudian kita tambahkan tadi untuk aksesnya, actionnya Denny, ya. Denny ini artinya tidak diperbolehkan. Sampai sini, itu masih belum bisa dia. Ya, masih belum bisa. Karena transparannya masih belum kita atur. Nah,
tahap berikutnya itu kita atur transparannya. Caranya gimana? Caranya itu kita tinggal masuk ke menu IP firewall, kemudian di tab menu NAT, tambahkan bagian general ya, kita tambahkan chain-nya itu adalah destination NAT ya, destinat. Kemudian protokolnya TCP, destination port-nya tadi HTTP port 80. Kemudian interface-nya ini yang mengarah ke klien, yaitu interface header 2 atau port header 2. Kemudian action-nya itu kita pilih redirect. Ya, redirect, jadi nanti dibelokkan dari port 80, nanti dibelokkan ke port 3128 untuk difilter si web proxy-nya dulu nih. Ya. Jadi dari hasil request port 80 tadi, HTTP tadi, nanti ada request dari klien, nanti dibelokkan langsung ke web proxy, portnya 3128. Nanti dibelokkan di situ, nanti baru difilter, seperti itu. Ini ya, konfigurasinya. Ini yang untuk transparent nih, ini transparent di IP firewall NAT. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita tinggal lanjut ke dynamic routing. Oke, dynamic routing. Sebelum lanjut kita coba tes dulu untuk transparent proxy-nya ya. Untuk transparent proxy kita tes. Ini kita coba close dulu. Biasanya ini membutuhkan beberapa waktu gitu ya supaya dia bisa diakses, supaya bisa berjalan konfigurasinya maksudnya. Oke, kita coba Google. Oke, coba kita buka lagi mikrotik.co.id. Oke, masih bisa. Nah, jadi kalian harus refresh berkali-kali terlebih dahulu ya. Karena di browser ini dia menyimpan chats juga. Jadi harus di Ctrl F5. Cara refreshnya itu Ctrl F5, di-refresh sampai dia muncul begini. Ya, ini artinya situs yang kita tambahkan untuk diblokir tadi itu udah berjalan. Ini web proxy kita udah berjalan. Ya, kalian bisa lihat di sini statusnya access denied. Your chats administrator, ini nama peserta tadi. Ya, ini udah tampil. Nah, sekarang kita tes yang situs kambing.ui.ac.id. Masih mau, sekarang kita refresh, pakai Ctrl F5 refreshnya. Langsung mau ini. Ya, berarti ini udah jalan. Kita coba tes situs yang lain, siapa tahu situs yang lain malah keblokir. YouTube misalkan. Oke, YouTube kebuka. Ya, YouTube bisa ya. Kemudian coba kita buka Facebook. Bisa nggak? Oke. Oke. Ini running ya, sudah ya ini ya. Ini Facebooknya loading, karena bandwidth-nya tadi kita batasi 512 kbps, jadi agak berat. Ya, yang sudah running Facebooknya, ini sudah terblokir. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita konfigurasi untuk dynamic routing. Nah, ini dynamic routing ini kita gunakan protokol OSPF. Jadi nanti tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya nanti si komputer atau si PC akan berkomunikasi dengan laptop. Ya, yang mana dari sisi PC dan sisi laptop ini memiliki segmen jaringan yang berbeda. Agar segmen jaringan yang berbeda tersebut dapat berkomunikasi, maka kita tambahkan sebuah routing ya, menambahkan sebuah dynamic routing menggunakan protokol OSPF agar kedua perangkat ini bisa berkomunikasi. Setidaknya bisa melakukan ping atau sharing file. Ya, nanti yang di bagian routing ya itu menjawab ini, yang nomor 6.A. Dynamic routing router A ke B. Jadi kalau untuk dynamic routing yang ini nanti konfigurasinya itu di kedua router ya, baik router A maupun router B. Konfigurasinya sama.
tata letaknya sama, cuman beda di IP aja. Kemudian dynamic routing, oke kita lanjut ya. Nah ini tadi Facebook sudah bisa selesai, loadingnya udah kebuka. Jadi kita lanjut aja langsung ke dynamic routing. Di bagian routing ini, routing kita gunakan protokol OSPF. Kemudian di tab menu network, ingat ya, di tab menu network tambahkan. Nah, ini cara menambahkannya gimana Pak? Networknya ambil dari mana? Ya, jadi network di sini itu kita deklarasikan IP network ya. Kita deklarasikan network yang ada di dalam MikroTik. Jadi kita tinggal buka di IP address ya. Nah, ini ada networknya, ada 2. Nah, ini yang kita deklarasikan di sini. Nah, kita tinggal ketikkan 92.168.16.0. Prefixnya kita gunakan yang di depannya ini. Ya, untuk yang 16 itu prefixnya 24. Kemudian areanya pastikan background, oke. Tambahkan lagi 1. 200.50.3.0 prefix 28. Area background, kemudian oke. Ya. Jadi ini konfigurasi untuk routing OSPF ini pasti benar jikalau IP address yang ada di sini sudah benar konfigurasinya. Ya, jadi kita tinggal ngikutin aja yang di sini. Seperti itu. Jadi kita deklarasikan IP atau network yang ada di jalur, maksudnya yang ada di MikroTik itu sendiri. Jadi nanti dia akan mencari jalur secara otomatis. Karena dia sifatnya dynamic routing. Oke, kalau sudah, jadi sampai tahap ini ya, tahap 10 sebenarnya konfigurasinya sudah selesai. Jadi kita tinggal tes, lakukan pengujian hasil konfigurasi aja. Jadi kita coba tes dulu. Kita coba tes, gini. Yang pertama pastikan IP address pada PC telah diatur. Oke, lihat tahap persiapan. Nah, tahap persiapan tadi di atas. Ini ya. Nah, ini. Ya, jadi ini nanti. Jadi nanti ini untuk yang lembar pembahasan ini nanti ya, ini nggak ada ya. Jadi kalian nggak boleh lihat ini pada saat ujian. Pada saat resmi pengambilan nilai. Nggak boleh lihat ini. Oke. Kita cek IP address-nya itu di sini. Ya, cara cek IP address. Ini jalur kabel. Saya mau coba cek. Oke, 200.50.3.2, 240, traffic 28 ya, netmasknya, port gateway-nya 3.1, DNS-nya 3.1, ya ini. Ini tadi yang allow remote request ya, yang di IP DNS ini. IP DNS nih, allow remote request. Jadi kita gunakan IP-nya MikroTik sebagai DNS. Itu, oke, ini udah sesuai. Kita lanjut lagi ke tes koneksi ke router melakukan ping. Oke, kita ping ke IP router Ether 2. Ini ping 200.50.3.1. Jadi IP ini adalah IP yang Ether 2 di sini. Nih, IP Ether 2 dari MikroTik atau router A. Yang ini. Jadi tanpa prefix ya, tanpa netmask. Kita pingnya. Oke, ini statusnya sudah reply, artinya terkoneksi. Kemudian tes bandwidth menggunakan situs speedtest.cbn atau uji kecepatan internet milik Google. Oke, kita coba tes. Tadi sudah yang untuk uji kecepatan internet Google, sekarang kita coba speedtest CBN. Kita tunggu. Agak berat ya. Karena ini kita limitasi tadi. Kalian bisa lihat ya ini ya. Ini kan limitasi. Pada saat browsing kalian bisa lihat di sini. Nah ini. Kalau merah itu artinya trafficnya sudah menyentuh limit. Kalau misalkan kuning masih setengah. Nah ini kuning gini berarti setengah. Tapi kalau misalkan hijau berarti nggak ada traffic. Masih aman gitu loh. Bandwidthnya nggak nyentuh ke batas limit.
gitu. Jadi ini ada 3 indikator, hijau, kuning, merah. Nah, jadi kalian bisa lihat nih trafficnya di sini. Nah, oke ya. Sekarang kita tinggal lanjut tes bandwidth. Oke, ini tes bandwidth. Jadi pastikan kalian nggak ada mengakses aplikasi lain tuh nggak ada mengakses internet. Jadi benar-benar murni nanti bandwidth-nya dipakai buat ngetes ini. Ya. Ya ini bisa dilihat 0,5 Mbps, kalau dikonversikan ke kbps ya kurang lebih 512 kbps atau 500 kbps. Jadi dia nggak selalu sama persis. Nah, jadi dia pasti ada selisih, bisa juga pas ya. Oh ini pas ini, kalau yang untuk yang ini pengujiannya. Oke, berarti ini sudah sesuai dengan soal ya, 512 kbps atau 0,5 mbps. Jadi kalian harus pelajarin juga ya satuan-satuan apa namanya ini, unit mbps, kbps, itu kalian harus pelajarin juga konversinya gimana. Oke, tes bandwidth sudah, kemudian uji situs yang diblokir oleh proxy server. Nah, ini tadi udah ya, udah kita uji nih. Atau kita buka aja lagi ya, tab baru, mikrotik.co.id. Oke, ini tandanya udah berhasil. Pokoknya kalau tampil begini berhasil nih. Harus tampil seperti ini. Nanti your chat administrator ini nama peserta. Kemudian yang kambing, oke ini yang kambing juga sama, ini udah sukses. Berarti proxy-nya udah jalan. Sekarang kita lanjut ke, nah ini, tes koneksi ke klien B, ya, laptop dengan melakukan ping IP address klien B. Nah, jadi ini sekarang kita bisa coba, ya, sekarang kita bisa coba karena yang router A-nya ini sudah dikonfigurasi dan sedang terhubung, ya. Saya coba dulu tes. Jadi kita perlu tahu IP dari laptop. Nih. Ya, ini posisi saya sekarang adalah di PC. Jadi kita harus tahu IP dari laptop. Jadi saya mau cek dulu IP di laptop. Cara ceknya tuh gini ya. Ini saya demokan aja ya. Saya coba akses pakai ini. Bisa nggak? Mudah-mudahan mau. Oke, ini saya remote aja ya. Saya remote supaya saya nggak ngerekamnya tuh nggak bolak-balik, nggak saya capek ngedit videonya. Ini mudah-mudahan bisa. Rekamnya kok lama. Ya. Sepertinya nggak mau. Sepertinya saya memang harus rekam masing-masing. Oke, sepertinya nggak mau di remote. Ini saya lihat aja di sini. Ini saya atur untuk IP yang ada di laptop, ya. Itu dia dapat IP yang ada di laptop itu dia dapat IP-nya itu 200.50.3.60 itu IP laptop. Nah, jadi kalau kalian mau ngetes routing OSPF ya itu caranya mudah, tinggal ping aja ke IP
tujuannya gitu. Jadi ini posisi saya ada di komputer ya. Saya mau ping ke laptop. Ya, karena kan yang di komputer kan atau yang di PC itu kan yang terhubung ke router A. Ya, berarti posisi saya sedang di sini. Jadi saya harus tahu IP-nya ini IP-nya laptop tadi yang ini. Saya cek, sudah itu. Kemudian saya tinggal ping dari sini. Cara pingnya gimana? Ya, tinggal dibuka command prompt. cmd ping 200.50.3.60. Oh, nggak ada jalan. Nah, ini RTO nih. Ada apa ini? Ntar saya cek dulu ya. Oh, sorry. Sorry. Oke, saya ulangin pingnya. Nah, ini statusnya sudah reply. Tadi nggak terhubung itu ternyata si laptopnya belum terkoneksi ke WiFi-nya si router B. Oke, ini saya coba remote lagi deh biar mudah kalian. Remote. Mudah-mudahan mau. Oh, ini ya. Kayaknya nggak mau juga. Berat banget kelihatannya. Oh, sebentar ya. Nah, ini sekarang posisi saya ada di laptop. Ini saya remote ke laptop ya, supaya mudah saya ngerekamnya. Aduh, berat banget. Ya, jadi nanti kalau untuk di laptop, cara cek IP-nya tuh gimana, Pak? Ini, klik aja ini yang icon apa? WiFi ini ya, tapi pastikan dulu yang di laptop itu dia terhubung ke WiFi router B, yaitu UKK, kemudian nomor meja. Pastikan dia terhubung. Kemudian kalian tinggal klik kanan di sini, Open Network and Sharing Center, sama ya. Kemudian masuk ke change adapter, cari yang wireless atau WiFi. Nih, wireless atau WiFi. Nih, kalian tinggal klik kanan, status, kemudian detail. Nah, ini. Kalian lihat yang IP versi 4 address. Nah, ini IP-nya. IP-nya adalah 200.50.3.60. Nah, sekarang saya kembali ke PC. Ini sudah di PC ya. Tadi kan kita tes tuh. Mau tes tuh yang untuk apa? Nih, tes koneksi ke klien B. Ini sekarang saya posisi ada di PC. Jadi dari PC koneksikan ke sini. Kita mau tes routing OSPF-nya. Caranya masuk ke CMD, kita tes ping IP laptop tadi 200.50.3.60. Nah, ini statusnya reply. Artinya berhasil untuk routing OSPF-nya, dynamic routing-nya tadi yang kita tambahkan konfigurasinya. Nah, sekarang kita balik. Kita coba tes dari laptop ke PC. Ya, dari laptop ke PC. Nah, caranya gimana? Caranya kita harus tahu IP dari PC. IP dari PC tadi yang kita atur secara statik, kita bisa lihat di sini. Ini posisi saya masih di PC ya. Yang adapter, ini yang Ethernet. Ya, jadi kalau untuk yang PC dia jalur kabel ya, bukan WiFi, Ethernet. Nah, status, kemudian detail. Nah, ini. Jadi IP yang di PC itu adalah 200.50.3.2. Nah, ini yang kita ping dari laptop. Ya, ingatin ya IP-nya. Sekarang kita masuk ke laptop. Nah, ini sekarang saya sudah posisi ada di laptop.
Cara tesnya gimana, Pak? Cara tesnya sama. Sebentar, lagi nge-lag, lagi delay ya. Cara tesnya sama. Kita buka command prompt ya, cmd ya, nih, run. Cara buka run tahu ya, itu Windows yang ada di keyboard ya, yang ada di keyboard itu ada bendera Windows R, nanti dia muncul run begini. Kemudian ketikkan cmd, kita ping ke IP PC. Ya, ini sekarang posisi saya ada di laptop. Ya, nih. Nah, sekarang kita tinggal ping ke PC. Ping berapa tadi? 200.50.3.2. Enter. Nah, ini. Kalau statusnya sudah reply, artinya udah berhasil. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk konfigurasinya sangat mudah sekali sebenarnya ya. Jadi nggak perlu yang apa ya, terlalu gimana-gimana untuk konfigurasinya. Asalkan kalian ikutin panduan yang ada di sini dan tonton videonya, itu insya Allah kalian pasti bisa lah. Ya. Karena ini kan keseluruhannya itu enggak, perintahnya itu enggak diketik ya, enggak diketik. Jadi kalian tinggal klik-klik aja yang ada di aplikasi Winbox-nya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu aja kayaknya ya. Tadi ini udah tes koneksi klien B ke klien B, terus sebaliknya juga sudah bisa berhasil. Kemudian ini ya dynamic routing. Jadi yang ini ngejawab dari pertanyaan yang ini nih, konfigurasi yang ini, dynamic routing nih. Jadi yang ini berhubungan dengan yang ini. Kemudian yang uji situs ini itu berhubungan dengan proxy ini. Poin 8 sama 9 ini. Itu yang uji situs. Kalau bandwidth itu yang di simple queue. Kalau tes koneksi internet ini dari awal kita konfigurasi sampai ke DNS, itu tes koneksi internet. Tes koneksi ke router ini pada saat kita memberikan IP ke router yang di Ether 2. Seperti itu. Oke ya, itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk menghadapi uji kompetensi keahlian di jurusan TKJ, terutama pembahasan soal paket 1. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.